Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Muslimah. Nama saya Ella Fadisa Rahma. Nama saya Keisha Faulia. Nama saya Intan Nurani. Nama saya Rahel Al-Kadir. Saya Nopal. Selamat datang. Selamat siang semuanya. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber kita. Mungkin Bapak boleh diperkenalkan dan profesinya sebagai apa? Oke, nama saya Sabitun, profesi saya sebagai internal auditor. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik. Yang pertama itu, menurut Anda, apa arti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Arti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu bisa saling tenggang rasa di lingkungan sekitar ya, saling menghormati, kenal satu sama lain, silaturahim ya. Iya. Salah satunya sih itu ya. Yang kedua, bagaimana cara Bapak menerapkan nilai-nilai Pancasila saat sedang bekerja? Dalam bekerja sih khususnya di profesi saya itu paling integritas ya. Integritas, jadi apa sesuai dalam pekerjaan saya itu sesuai dengan SOP atau dengan standar operating prosedur dalam perusahaan, itu tidak boleh dilanggar, dan juga tidak ada yang namanya kerjasama atau kong kali kong dengan auditi saya, dan harus tetap apa adanya gitu. Yang ketiga, mengapa sih sikap saling menghormati antara rekan kerja itu harus sesuai dengan nilai Pancasila? Saya setuju banget sih sama pertanyaan itu, bagus banget. Kenapa kita harus saling bisa menghargai sama saling rekan kerja, sesama rekan kerja ya? Yeah. Karena untuk menciptakan sinergi dan juga goals buat perusahaan itu dia bisa tercapai. Jadi tidak ada gap antar departemen. Kita bisa saling support satu sama lain antar departemen untuk mencapai tujuan perusahaan untuk jauh lebih baik dan juga lebih jauh lebih baik dan juga jauh lebih maksimal untuk kedepannya ini. Lanjut ya Bapak. Boleh. Yang keempat itu, menurut Bapak, mengapa kejujuran dan tanggung jawab itu penting dalam dunia kerja sesuai dengan Pancasila? Wajib banget, itu juga dipesanin sama orang tua saya, khususnya ayah saya. Walaupun kita hidup biasa-biasa aja, paling enggak itu kejujuran itu nomor satu yang dipakai gitu. Dan sesuai dengan baju saya internal auditor, itu yang paling dijunjung tinggi banget, kejujuran dan juga integritas, itu nomor satu buat kami. Lanjut ya Bapak. Boleh. Oke, lanjut di nomor 5. Apa yang akan Bapak lakukan jika melihat rekan kerja diperlakukan tidak adil dan mengapa? Kalau bicara tidak adil itu banyak banget, penjabaran itu luas banget ya. Tapi kalau misalkan tidak adilan dalam artian pekerjaan antara si A dan si B itu timpang, paling hanya disampaikan aja sih, sementara disampaikan dulu. Kalau bekerja tuh harus saling melengkapi lah. Jangan mau ngambil yang enak-enaknya aja terus yang berat dikasih sama temennya. Karena untuk membentuk suatu tim, untuk dalam untuk kerjasama itu buat mencapai tujuan untuk mencapai tujuan satu perusahaan, nggak bisa dengan bekerja sendiri gitu atau one man show. Tetap harus bekerja sama tim. Dan itu lagi saya tanamin, lagi-lagi saya bicara jangan sampai ada ego departemen gitu. Atau departemen ini jauh lebih hebat, departemen ini jauh lebih hebat, itu nggak akan bisa tercapai tujuan perusahaan. Hanya itu sih menurut saya. Terima kasih banyak ya Bapak. Oke. Sama-sama. Halo semuanya, hari ini saya berkesempatan mewawancarai narasumber kita selanjutnya. Mungkin mau boleh perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Rabi Pratama. Saya bekerja di PT Denso Indonesia sebagai operator produksi. Oke, baik, kita mulai ya Kak. Yang pertama, mengapa sih Kak arti Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari? Arti Pancasila itu menurut saya itu sebagai pedoman di hidup saya. Selain itu juga sebagai aturan buat hidup saya juga. Yang kedua, bagaimana cara Kakak dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam hidup? Selain menghormati, kan kalau di pekerjaan itu kan banyak agama masing-masing ya. Nah, saya saling menghormati aja sih kalau itu, untuk menghargai satu sama lain lah. Mengapa sikap Pancasila dan menghormati antara rekan kerja itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Karena kalau menurut saya, kalau nggak sesuai itu
ya melenceng aja sih dari aturan, biasanya kayak gitu. Selanjutnya, menurut kakak, mengapa sih kejujuran dan tanggung jawab itu penting dalam dunia kerja sesuai dengan Pancasila? Ya karena kalau gak jujur itu kan kita jadi nggak percaya satu sama lain, nggak bisa kerja sama juga kan, apalagi kan dunia pekerjaan itu kan luas, jadi kan harus saling percayalah sama tim satu sama lain juga. Nah, yang selanjutnya, apa yang akan kakak lakukan jika melihat rekan kerja itu diperlakukan nggak adil? Kalau itu saya lebih ke arah ngasih arahan juga sih ke atasannya kayak gimana baiknya, ngasih ke wejangan juga ke atasannya gimana, karena kan saya kan juga masih sama-sama manusia mungkin ya, pasti ada salahnya juga, sama-sama ngasih tahu aja sih, sama-sama belajar biar lebih adil ke depannya. Oke guys, sekian wawancara dari kita dan terima kasih. Terima kasih Kak atas waktunya. Iya. Bersama abang siapa? Sama saya Reno. Profesinya sebagai kerja swasta. Saya mau nanya berkaitan dengan ideologi Pancasila. Menurut abang, apa perbedaan Pancasila dengan ideologi lain seperti liberalisme atau komunisme? Menurut saya Pancasila itu ideologi yang lebih mengutamakan individu masyarakat yang banyak dan mengakui keberadaan Tuhan. Sedangkan liberalisme itu dia lebih menekan kebebasan, dan sedangkan komunisme itu dia lebih mementingkan kepemilikan pribadi dibandingkan individu yang banyak. Menurut abang, apa kelebihan Pancasila dibanding ideologi lain dalam menjaga persatuan masyarakat Indonesia? Menurut saya emang karena ideologi Pancasila itu diciptakan karena menyadari Indonesia memiliki beragam kelompok atau etnis ya. Pancasila dapat mengakomodasi berbagai macam kelompok sehingga tidak menekan kelompok lain dan tidak mengurangi konflik antar kelompok. Menurut kamu, kalau Indonesia menggunakan ideologi selain Pancasila, apa yang mungkin akan berbeda dalam kehidupan masyarakat? Menurut saya mungkin akan banyak konflik antar kelompok karena Pancasila kan diciptakan untuk menyatukan berbagai kelompok suku budaya di Indonesia yang banyak dan beragam. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.